Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Mak Kampung. Bagaimana kabarnya saudaraku semua? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Rezeki yang berkah barokah dan melimpah. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah di sini emak juga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Terima kasih emak ucapkan kepada saudaraku semua dan bunda-bunda semua yang telah berkenan mampir di channel Emak Kampung. Karena atas partisipasi kalian semua, emak masih tetap semangat mengupload video-video kegiatan emak. Kepada saudaraku yang baru saja menemukan dan bergabung di channel Emak Kampung, emak ucapkan selamat datang. Semoga video-video emak dapat diambil manfaatnya dan juga dapat menghibur saudara-saudaraku dan bunda-bundaku semua. Kali ini emak ingin berbagi pengalaman emak waktu mau memulai usaha warung sembako atau toko sembako ya. Ini bukannya emak sok tahu, sok pintar ya, bukannya emak ingin menggurui bunda-bunda semua atau saudara-saudaraku semua. Emak cuman ingin berbagi pengalaman emak dulu waktu mau memulai usaha toko sembako modal kecil. Yang ini ada 10 cara memulai usaha toko sembako modal kecil. Ini menurut versi emak ya, menurut pengalaman emak dulu. Yang nomor 1 yaitu rencanakan usaha. Jadi kalau kita pengen mulai usaha itu ya direncanakan usahanya. Kita mau usaha jualan sembako atau usaha jualan es campur atau ada yang opor ayam, atau pokoknya kita mempunyai rencana usaha itu nomor 1. Rencananya mau usaha apa. Kalau ini kebetulan emak kan dulu rencananya usaha toko sembako, tapi kan modal kecil. Jadi emak ini sekarang ya mau bagi pengalaman tentang usaha sembako modal kecil. Itu yang pertama ya, rencana usaha. Yang kedua itu modal. Jadi modal usaha kita misalnya kalau pengen usaha sembako ya sebisa mungkin kita modalnya itu punya kita sendiri, seadanya dulu, misalnya adanya kok cuma 500 ya 500.000 itu buat modal. Orang namanya usaha pertama ya seadanya adanya modal segitu ya dibelanjanya ya segitu dulu, sedikit-sedikit dulu. Kalau mak sarankan sih kalau modal pertama itu jangan ngutang dulu, sebisa mungkin itu modal sendiri dari tabungan atau simpanan apa kayak gitu. Kita barang berharga misalnya kita jual buat modal usaha, sebisa mungkin kita jangan pinjam. Terus yang ketiga, riset pasar. Maksudnya kita
misalnya kita mau jualan sembako ya, kita lihat di sekeliling kita, penduduk di sekitar kita penduduknya udah banyak apa belum, kayak gitu. Kalau udah banyak kan otomatis pelanggan kita itu banyak juga, kayak gitu. Terus yang keempat yaitu tempat usaha. Kita menentukan tempat usaha kita. Kalau emak sih usahanya di rumah, jadi di samping kamar, di samping ruang tamu itu ada kamar, terus sama emak itu dijebol itu jendelanya, terus diganti sama pintu lipat buat buka toko sembako. Kalau tempat, kalau sebisa mungkin sih kita di rumah ya, biar nggak bayar sewa. Kalau adanya ruang tamu ya di ruang tamu dulu, atau ada garasi misalnya nggak dipakai kan bisa buat dipakai buat usaha kita. Terus kalau nggak ada itu ya ada yang di dapur juga ada. Kadang kan kalau di desa itu dapurnya ada yang luas, itu sebagian bisa buat usaha. Yang penting kita pintar-pintar itulah menempatkan, maksudnya supaya nggak bayar sewa dulu, orang namanya usaha awal ya. Sebisa mungkin kita tempatnya itu seadanya dulu, kecuali kalau udah berjalan, udah mulai besar lah, kita bisa bangun toko dulu buat di samping rumah atau di mana buat buka usaha. Kalau sekarang ya orang baru pertama ya seadanya dulu, seadanya tempat dulu. Terus yang kelima itu perlengkapan toko atau perlengkapan warung sembako. Maksudnya itu kalau kita mau bukannya warung sembako ya kan, kita membutuhkan perlengkapan, misalnya etalase buat naruh-naruh barang, atau meja, terus apa itu ya, tali buat gantung-gantung itu barang-barang yang rentengan kayak gitu. Terus sama timbangan. Kalau di toko sembako kan biasanya buat nimbang-nimbang itu telur, minyak, atau gula, terigu kayak gitu. Kalau ada timbangannya kan gampang. Kalau kita belanja kan nggak mesti sih, nggak mesti ada yang gula misalnya, nggak mesti ada yang seperapatan kilo, adanya misal sekiloan atau setengahan. Kalau ada yang beli seperempat kan otomatis kita harus itu ya, dijadikan yang setengah kilo itu dijadiin seperempat. Kalau nggak ada timbangan kan bingung kayak gitu. Terus perlengkapan, kalau di rumah belum ada etalase ya bisa pakai itu apa, rak-rakan itu yang dari plastik, yang dari bekas itu yang jualan buah itu kan ada. Kalau sekarang kan udah banyak apa tempat yang plastik ya, praktis ya. Aduh mak ngomongnya kok belepotan kayak gini gitu kan, ada itu banyak. Pakai itu dulu, kalau misalnya nggak ada etalase pakai itu, pakai rak-rakan yang dari plastik itu, yang dari plastik yang bekas wadah buah itu. Biasanya kan ada yang dijual udah jadi rak juga ada, bikin sendiri juga bisa. Itu satu itu paling berapa, 6.000 apa 7.000, itu bisa dibikin rak sendiri kayak gitu. Terus timbangannya ya ditaruh di meja dulu, kalau belum ada tempat tersendiri pakai meja buat pada timbangan telur di situ. Pokoknya kita pinter-pinter menggunakan peralatan yang ada di rumah kita sendiri. Gak harus langsung apa-apa beli, pokoknya pakai yang seadanya dulu. Terus
Yang keenam, belanja atau gulakan barang. Nah, berhubung modalnya minim, sedikit, gulanya barang ya jangan banyak-banyak dulu, sedikit-sedikit. Pertama, perlengkapan yang ada di dapur, misalnya ada garam, bumbu masak, minyak goreng, tepung terigu, gula, kopi, teh, kayak gitu, sedikit-sedikit, yang penting lengkap. Terus sama itu yang ada di perlengkapan yang ada di kamar mandi apa aja, misalnya ada sikat gigi, ada sabun mandi, sabun cuci, pasta gigi, kayak gitu ya, sedikit-sedikit, nggak usah banyak-banyak dulu. Yang penting cukup modalnya, kita cukup modalnya. Kalau modalnya sedikit ya belinya sedikit-sedikit semampunya dulu, nanti kan lama-lama bisa berkembang. Terus yang ketujuh, menentukan harga jual. Kita juga harus menentukan harga jual. Misalnya kita gulanya berapa, kita mau ngambil untungnya berapa. Kalau misalnya untungnya mau ngambil untung 10%, yaitu misal 10.000, gula 10.000, 10%-nya berapa ditambahi, kayak gitu. Itu menentukan harga jual. Terus cari tempat gulakannya juga yang murah, kan banyak grosiran itu biasanya kan, tiap grosiran itu kan harganya berbeda-beda, itu ada yang lebih miring, nah gitu kita ke situ. Terus yang kedelapan yaitu memilih barang yang berkualitas. Kita kalau mau gulakan kita itu harus memilih barang yang kualitas, maksudnya yang bermerek lah. Biasanya kalau orang-orang nyarinya kan yang bermerek, bukan yang merek abal-abal. Biasanya ragu orangnya kalau mau beli, kalau mau orang mereknya udah terkenal kan, orang yang mau beli juga nggak ragu kalau mah kayak gitu, berkualitas. Terus yang kesembilan yaitu menyusun barang dagangan. Kita menata lah ya, menyusun barang dagangan sesuai dengan apa ya? Ya, kita menyusun barang dagangan sesuai dengan kelompoknya. Misalnya gula, teh, susu, kopi itu satu kelompok, terus kelompok bumbu sendiri, terus peralatan mandi sendiri, jajan-jajanan sendiri, biar memudahkan kita untuk mencari, atau yang pembeli juga ya jadi mudah mencarinya. Terus yang terakhir, Anda siap untuk berjualan. Nah, kan pertama udah rencana usaha udah ada, modalnya udah ada, terus udah riset pasar, tempat usahanya udah ada, perlengkapan toko sudah belanja juga, udah menentukan harga jual, terus udah milih barang-barang yang berkualitas, terus barang-barangnya udah disusun. Nah, ini yang terakhir, yang ke-10, Anda sudah siap untuk berjualan. Jangan lupa berdoa, semoga usaha kita dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pengalaman, sedikit berbagi pengalaman emak. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada saudaraku semua dan bunda-bunda semua yang telah berkenan menonton video-video kegiatan emak. Tunggu video emak selanjutnya ya. Emak minta dukungannya untuk perkembangan dan kemajuan channel Emak Kampung dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.